Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia baik. Tapi seringkali konsep Tuhan baik dalam diri kita salah menanggapinya. Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan belajar firman ini. Matius pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-13. Jadi kita akan belajar untuk mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan salah gunakan. Dengan konsep pemikiran ini, kita akan berusaha untuk mengerti kebaikan Tuhan itu. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ini ujung bagian utara Israel, disinilah mata air sungai Yordan itu berasal, ya, di bawah bukit itu. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saya ulangi lagi, ayat 15 ini akan menjadi kunci untuk kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat baik atas kehidupan kita itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Jadi Tuhan gak ingin kita menjawab apa kata orang. Tuhan ingin kita menjawab apa yang kita ketahui sendiri. Ini penting sekali. Saya ulangi ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi ini penekanannya. Bukan apa kata orang. Kamu itu melihat aku ini, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saya berhenti sampai ayat ini. Saya ulangi dulu ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara, saya tidak bisa tahu masing-masing saudara sudah berapa tahun jadi Kristen. Berapa lamanya kita menjadi Kristen tidak menentukan apakah kita sudah mengenal Dia atau belum. Pernikahan kita juga, berapa tahun pun kita menikah. Yang sudah sekian tahun, bulan ini kami 15 tahun dalam pernikahan. Tidak cari siapa yang salah, langsung vonis diri kita sendiri bahwa kalau masih ada masalah dalam pernikahan kita, berarti kita belum saling mengenal. Maka itu dalam pernikahan gak usah sibuk cari salah siapa. Kalau kita sibuk cari salah siapa, maka gak akan ketemu. Karena Tuhan ingin kita mengenal satu dengan yang lain. Begitu pula dalam persahabatan. Kalau dalam persahabatan kita masih ketemu masalah, sama jawabannya. Karena kita belum mengenal sahabat kita. Maka itu pernikahan tidak pernah dijamin oleh Tuhan tidak ada masalah. Mengapa? Sebab seumur hidup pernikahan kita, proses yang tetap berlangsung adalah mengenal. Kemarin dalam pertemuan suami istri kita bahas masalah ini. Suatu kali ketika umur kita bertambah dalam pernikahan, mencari uang akan berhenti. Yang gak tahu diri kalau sudah tua cari uang terus, itu mata duitan betul dia. Betul enggak? Sudah tua pensiun, jangan cari duit terus. Ada waktunya seks juga berhenti karena sudah tua. Ada waktunya dalam pernikahan kita gak akan ngurus anak, gak akan ngurus cucu lagi. Sudah tua. Lalu apa yang tersisa?
seumur hidup pernikahan kita, maka ini yang tersisa. Hanya satu yang tidak pernah berakhir dalam hidup pernikahan kita sampai kita mati, yaitu saling mengenal pasangan kita. Yang sudah menikah katakan ya atau tidak. Maka itu ribut bertengkar itu bukan jalan keluar. Karena kalau sampai kita ribut, kalau sampai kita bertengkar, berarti kita menghancurkan seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mengenal itu proses yang gak pernah berhenti. Saudara lihat Petrus, dia dapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Betul gak? Dia dapat pujian yang luar biasa. Bahkan dalam pujian itu dinyatakan, bukan kamu yang mengetahui ini, tapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Berarti Petrus mendapat pewahyuan langsung enggak dari Bapa di surga? Tentang siapa Yesus itu? Coba jawab, ya atau tidak? Jelas. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bukan kamu yang tahu hal ini, tapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Hebat bukan? Kalau kita lihat Petrus sampai di sini itu, yang lain saya tidak tahu, hanya dia yang tahu. Berarti Petrus adalah orang pertama di dunia ini yang betul-betul tahu siapa Yesus itu. Karena Bapa di surga langsung mewahyukan. Tapi dengar saudara, siapa yang menyangkal Yesus? Bukan cuma 3 kali, sampai 6 kali kalau kita teliti Alkitab. Siapa yang menyangkal Yesus? Petrus juga. Saudara masih ingat arti menyangkal itu apa? Saudara, untuk menjelaskan ini begini dah. Menyangkal itu artinya kalau kita kenal saudara kita sudah menikah sekian puluh tahun. Tiba-tiba suatu hari di depan kita orang banyak, saudara kita ini mengakui, ini bukan istriku. Selama sekian puluh tahun kamu tinggal dengan dia. Waktu kamu menikah saja saya datang. Kenapa kamu bilang ini bukan istrimu? Kata menyangkal itu setajam itu. Bukan cuma tidak mengakui. Kalau cuma teman gak ngakui teman oke lah. Tapi kata menyangkal itu seperti seorang suami atau seorang istri yang sudah jelas semua orang tahu bahwa ini istrinya dan itu suaminya. Tiba-tiba suatu hari yang satu berkata, aku gak pernah kenal dia. Markus menuliskan, Petrus pakai sumpah. Sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Saudara bisa bayangkan. Nah dari kisah ini kita belajar. Berapa lama kita menjadi Kristen. Berapa rajin kita melayani. Berapa aktif kita dalam kegerejaan. Itu tidak menjamin kita ini kenal Tuhan atau tidak. Ya buktinya. Yang sudah menikah di atas 10 tahun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Selama kita masih ada keributan yang terus kita perbesar, kita perlebar, kita perpanjang, kita ngotot, pokoknya aku gak mau. Kemarin bagus dalam pertemuan suami istri, rata-rata yang cerita hanya satu yang diminta oleh setiap pasangan. Ngomonglah maaf, apa susahnya? Itu yang dibahas kemarin. Ayo suami istri, kita menyadari itu. Dalam kesimpulan kemarin, Pak Yoce menyimpulkan, ternyata ada pasangan kita yang tidak harus dengan jelas, dengan implisit mengatakan maaf. Ternyata ada yang begitu, tapi dengan tindakan, dengan gaya tubuh, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa perbuatan, maka kita harus mengerti kalau pasangan kita sudah minta maaf. Saudara, dalam hidup ini kita rugi besar kalau dalam pernikahan kita, dalam persahabatan kita, dalam persaudaraan kita harus memperlebar, memperbesar masalah itu. Rugi kita. Maka itu istilah membereskan masalah sebetulnya itu kurang tepat. Sebab sampai kapanpun juga masalah kita nggak pernah beres.
Betul, saya pernah ngomong di sini beberapa waktu yang lalu.